Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Helena dari SMA Negeri 1 Kota Bogor akan menyampaikan materi kelas 12, yaitu meraih kasih Allah dengan ihsan. Adapun pembahasannya, yang pertama adalah perintah berlaku ihsan, yaitu Quran Surat Luqman ayat 12 dan sampai 14. Kemudian ruang lingkup ihsan, dan yang ketiga hikmah dan manfaat ihsan. Yang pertama, perintah berlaku ihsan. Pengertian ihsan secara bahasa, ihsan itu diambil dari kata dasar hasuna yahsunu hasanan, yang artinya baik. Kemudian mendapatkan tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yuhsinu ihsanan, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Kemudian secara istilah, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus seperti salat dan sejenisnya maupun ibadah umum, aktivitas sosial. Adapun perintah bersikap ihsan adalah di dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapamu, hanya kepadakulah engkau akan kembali. Dalam hadis Rasulullah bersabda, Malaikat Jibril menyandarkan kedua lututnya ke arah lutut Rasulullah dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas 2 paha beliau. Lalu ia bertanya, ya Muhammad, jelaskanlah padaku tentang ihsan. Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka yarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah jika kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kamu. Ini hadis riwayat Muslim. Adapun aplikasi atau tajwid dari Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14 itu diantaranya adalah libnihi. Libnihi ini termasuk mad silah qasiroh karena sesudah dhamir ha bertemu selain alif. Kemudian ada nomor 2 ini ya'iduhu ya bunayya. Ini juga jadi mad silah qasiroh. Kemudian ladul azim jadi idhar haki karena domatain menghadapnya ain. Dan al-masir mad arid disukun karena mad tabi'i di akhir ayat dan diberhentikan, sehingga ujungnya harus bersukun dan dibaca mad. Adapun terjemah yang ada di dalam Quran Surat Luqman itu diantaranya ada id, itu artinya ketika, libnihi itu anaknya laki-laki, ya'iduhu menasehatinya, ya bunaya wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah musyrik kepada Allah. Asyirka itu kemusyrikan, adzulmun adzim, benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian wawassoyna, dan kami mewasiatkan biwalidayhi kepada kedua orang tuanya, hamalatu ummuhu ibunya mengandungnya, wahnan ala wahnin lemah dan bertambah lemah, wa fisaluhu menyapihnya, amaini 2 tahun, anishkurli bersyukurlah kepadaku, wali walidaika dan kepada kedua orang tuamu, al-masir artinya tempat kembali. Ayat tersebut yaitu Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 mengandung pengertian bahwa hendaknya kita saling menasihati apabila di antara kita ada yang lengah dan akan berbuat kemaksiatan atau kejahatan.
atau melakukan kemusyrikan dan lain-lainnya. Kita berkewajiban mengingatkannya. Dalam hadis ditegaskan jika kita melihat suatu kemungkaran, maka kita diperintahkan untuk mengingatkannya dengan tangan atau kekuasaan. Jika tidak mampu, maka dengan menggunakan lisan, dan jika dengan lisan juga tidak mampu, hendaknya dengan mendoakannya agar tidak jadi melakukan kemaksiatan atau kemungkaran tersebut. Adapun ruang lingkup ihsan itu adalah yang pertama ihsan kepada Allah, yaitu berlaku ihsan dalam menyembah beribadah kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah khusus yang disebut ibadah mahdoh seperti salat, puasa, dan sejenisnya, ataupun ibadah umum yang disebut dengan ibadah gair mahdoh, atau ibadah sosial seperti belajar, berdagang, makan, tidur, semua perbuatan manusia yang tidak bertentangan dengan aturan agama. Berdasarkan hadis tentang ihsan di atas, ihsan hendak kepada Allah ini mengandung arti yang pertama beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, dan yang kedua beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah itu melihatnya. Yang kedua itu ihsan kepada sesama makhluk Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Qasas ayat 77, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari berbagai ayat dan hadis, berbuat kebaikan atau ihsan kepada sesama makhluk Allah meliputi seluruh alam raya dan seisinya, lebih konkretnya sebagai penjelasan berikut. 1. Ihsan kepada karib kerabat. Kedua, ihsan kepada anak yatim. Ihsan kepada fakir miskin. Kemudian ihsan kepada tetangga, ihsan kepada tamu, ihsan kepada karyawan atau pekerja, ihsan kepada binatang, dan ihsan kepada alam sekitar. Adapun hikmah dan manfaat ihsan, dalam Quran surat Al-Asr, Allah menjelaskan kepada kita tentang ciri orang yang beriman, yaitu orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya, setiap muslim beriman hendaknya berupaya semaksimal mungkin untuk saling mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada hal yang akan mendekatkan kepada Allah, dan melarang dari perbuatan yang tidak disukai Allah. Demikian tadi penjelasan tentang ihsan. Ihsan itu adalah berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada makhluk Allah, dan kita harus selalu berbuat baik sebagaimana Allah selalu berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.